Ya, kita lanjutkan di PPA pasal 23. Ya, PPA pasal 23 ini juga masih masuk dalam kelompok pemotongan ya, pemotongan dan pemungutan. Ya, artinya withholding tax ya, yang dipungut oleh pihak lain yang bertransaksi. Ya, PPA pasal 23 ini untuk jenis apa ya? Nah, ini definisinya adalah pajak yang dikenakan terhadap terhadap wajib pajak dalam negeri ya dan BUT atas penghasilan dari. Nah, ini adalah ya, jadi yang dipungut ya atas penghasilan dari penanaman modal ya, kemudian penyewaan aset fisik dan finansial, kemudian keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Ya, jadi ini PPA pasal ini dikenakan PPA pasal 23. Atas penanaman modal apa nih? Atas penanaman modal. Pajak dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari penanaman modal. Penanaman modal itu hasilnya apa? Apa hasil dari penanaman modal? Ya, jadi penghasilan dari penanaman modal. Penanaman modal itu ada hasilnya apa sih? Kalau investor pengen dapat apa? Nih saya beli saham gitu. Dividen. Dividen, Pak. Dividen ya. Ini jadi atas dividen. Ya, mungkin juga ada bentuk penanaman modal yang lain ya, tapi intinya hasilnya ya, ingat ya kalau pajak itu kan apa dalam bentuk dan nama apapun gitu ya, itu jangan dilupakan ya. Nah, tapi umumnya kalau penanaman modal itu dividen misalnya ya. Oke, kemudian penyewaan aset fisik dan finansial. Apa nih penyewaan aset fisik dan finansial apa nih? Saya kira objeknya apa nih? Aset fisik. Aset fisik apa sih aset fisik? Ya, aset fisik ya ini aset aktiva berwujud gitu ya, aktiva berwujud ya. Cuma nanti ini pengecualiannya untuk properti ya, nanti ada penjelasan pengecualian untuk properti. Jadi aset fisik selain properti ya, kalau properti karena nanti dikenakannya di pasal yang lain ya, ada ketentuan khusus. Ya, jadi ini penyewaan aset fisik, jadi misalnya nyewa mobil, nyewa eh, apa laptop atau apa gitu ya, itu kan ada ya penyewaan. Intinya barang-barang ya selain properti, selain tanah dan bangunan. Ya, kemudian aset finansial apa? Finansial uang ya. Ya, finansial itu ya uang gitu ya. Penyewaan uang ya. Jadi apa sih uang itu hasilnya apa? Atas transaksi finansial itu apa? Bunga gitu ya. Atas bunga. Nah, kemudian kalau di syariah ya untuk transaksi yang syariah itu juga disamakan ya, disamakan dengan bunga ya. Misalnya bagi hasil, misalnya kita sama-sama oh, aduh saya butuh dana nih, ya udah nanti bagi hasil ya. Nah, gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori transaksi penghasilan dari finansial. Ya, nah, maka bagi hasil itu juga nanti menjadi objek PPA pasal 23. Ya, walaupun nanti ada pengecualian, misalnya dilakukan oleh perbankan. Tapi kalau dilakukan oleh selain perbankan atau lembaga keuangan, maka dia menjadi objek PPA pasal 23. Ya, kemudian keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan. Ya, ini apa kegiatan ya, kegiatan atau jasa ini sama dengan ini ya, yang pemberian jasa tertentu. Ya, ini ada pekerjaan atau jasa atau kegiatan ini dikenakan PPA pasal 23. Nah, ini adalah yang menjadi objek ya dari PPA pasal 23 ya. Jadi modal tadi ya yang penghasilannya berbentuk salah satunya dividen
nanti bisa juga SHU kalau koperasi gitu ya. Dan kemudian penyewaan aset baik fisik dan finansial. Ya, nanti ada yang dikecualikan yaitu untuk tanah dan bangunan. Kemudian keterlibatan dalam pekerjaan kegiatan dan jasa. Oke, pemotong, penyetor dan pelapornya adalah ya badan pemerintah ya. Jadi badan pemerintah melakukan apa nih? Menyewa aset fisik, ya dia nanti harus bayar, harus motong PPh pasal 23. Kalau yang tadi kan barang ya, yang PPh pasal 22 kan penyerahan atas barang. Nah, ini berarti bukan ya, bukan penyerahan barang ya, tetapi sewa, apakah sewa fisik atau finansial atau pekerjaan tertentu, jasa tertentu, itu baru kenakannya PPh pasal 23. Oke, subjek pajak dalam negeri, ya tentu saja ya pihak lawan yang bertransaksi, kemudian penyelenggara kegiatan, ya IO misalnya menyelenggarakan kegiatan, kemudian memberikan jasa gitu ya, atau jasa IO lah gitu ya, jasa IO misalnya entah untuk pameran, entah untuk kegiatan apa gitu ya, nah itu dikenakan PPh pasal 23. Kemudian BUT, ya. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP. Nah, jadi orang pribadi ini untuk menjadi pemotong atau pemungut ini harus ditunjuk ya, tidak otomatis. Tapi kalau wajib pajak badan, ya ini otomatis dia atau biasanya langsung ya di NPWP-nya langsung salah satu kewajiban pajaknya adalah sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Ya, tapi kalau orang pribadi tidak, ya tidak otomatis, tidak langsung, ya, tapi dia harus ditunjuk KPP. Ya, kemudian objek pajak PPh pasal 23, nah ini tadi ya dividen, ya, ini atas penanaman modal atau investasi, kemudian ada bunga bagi hasil, margin, ya, ada royalti, ya, ada hadiah atau penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, jadi objeknya bisa jadi sama, hadiah, penghargaan, bonus, tapi ini diberikannya kepada badan. Ya, nah kalau dia diberikannya kepada badan, maka dibayarkannya kepada badan, maka dia objeknya PPh pasal 23. Tapi kalau hadiahnya diberikannya kepada orang pribadi, maka dia menjadi objek PPh pasal 21. Ya, jadi ini nanti 21 dan 23. Ya, makanya kemarin 21 itu bisa 21 dan 26 ya, apabila objek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nah, kalau ini wajib pajak badan luar negeri, nah, maka 23 atau 26. Ya, dengan objek yang sama. Ya, misalnya ada royalti, dibayarkannya kepada siapa? Kepada wajib pajak dalam negeri, berarti PPh 23. Nah, kalau royalti dibayarkannya kepada wajib pajak luar negeri, badan, ya, wajib pajak badan luar negeri, maka menjadi PPh pasal 26. Ya, jadi itu 6 terkait keterkaitannya, kemudian nanti 23 juga 26 ya, karena 21 dan 23 itu bedanya orang pribadi dan badan. Kemudian objek yang selanjutnya adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, kecuali yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini yang dikenakan atau dikenai PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah maksudnya tanah dan bangunan. Jadi sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan itu dikenakan PPh pasal 23. Ya, kalau atas tanah dan bangunan itu nanti dikenakannya PPh pasal 4 ayat 2. Ya, itu nanti di sesi selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian jasa. Ya, jasa tertentu. Nah, ini juga ada di Peraturan Menteri Keuangan ini, ada daftar jasanya. Ya, ada jasa notaris, ada jasa akuntan, ada jasa pembukuan, ada jasa perawatan. Ya. Nah, itu semua pokoknya jenis pekerjaan-pekerjaan yang jasa. Nah, ini nanti dikenakan PPh pasal 23 ya apabila lawan transaksinya adalah wajib pajak badan. Nah, ini contohnya, atau ini ada yang ada di Peraturan Menteri Keuangan ini, jasa penilai, appraisal, aktuaris, akuntansi, pembukuan, tes
prestasi laporan keuangan ya, audit, perancangan, desain, ya drilling ya ini untuk penambangan, kemudian penunjang di bidang penambangan migas, penunjang di bidang penambangan, di bidang penunjang di bidang penerbangan ya, mungkin ada jasa apa gitu ya di bandara itu, penebangan hutan, jasa ya, pengolahan limbah, penyedia tenaga kerja, ya, outsourcing, perantara atau bidang perdagangan surat berharga kecuali dilakukan oleh bursa efek, KC dan KP, jasa kustodian atau penitipan atau penyimpanan ya kecuali dilakukan oleh KSTI, jasa dubbing, jasa mixing film yang berkaitan dengan software komputer, perawatan dan pemeliharaan, kemudian pemasangan instalasi atau pemasangan, nah itu semua jasa ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya jasa. Nah, ini banyak ya. Ini perbaikan, kalau ini pemasangan, instalasi, ini perawatan ya, apa ini mesin, peralatan listrik dan sebagainya ya, kendaraan. Kemudian juga ini ada tambahan yang ruang lingkupnya di bidang industri, konstruksi dan sebagainya ya. Jasa maklon, penyelidikan dan keamanan, penyelenggaraan info ya, jasa packing ya, pengepakan, penyediaan tempat dan atau waktu dalam media, nah ini seperti iklan ya, pembasmian hama, cleaning service atau cleaning atau kebersihan, catering dan seterusnya ya. Nah ini adalah jenis-jenis jasa yang dikenakan ya, pasal 23. Nah, jadi ini tadi ya, objeknya ya, dividen, bunga, dividen atas penanaman modal, bunga atas aset keuangan, ya, royalti atas aset lainnya, hadiah penghargaan dan seterusnya. Tarifnya berapa? Ya, atas dividen, bunga, royalti, hadiah. Nah, ini tarifnya adalah 15% dari bruto. Ya, jadi kalau bayar dividen, ya, bayar dividen 100 juta, maka dipotong PPh pasal 23 15%. Bayar bunga 100 juta, dipotong PPh pasal 23 15%. Ya, bayar bagi hasil, dipotong PPh pasal 23 15%. Oke ya. Nah, ini nanti kalau yang kaitannya dengan aset keuangan ya tadi, aset finansial, nah ini dikenakan untuk perbankan ya, lembaga keuangan. Ya, untuk lembaga keuangan, jadi kalau lembaga keuangan, bank membayar bunga, membayar bagi hasil, membayar margin, dia tidak melakukan pemotongan kepada nasabahnya ya. Nah itu. Tapi kalau dia tidak termasuk dalam lembaga keuangan, ya dia wajib ada memiliki kewajiban PPh pasal 23. Oke, kemudian yang selanjutnya tarifnya 2% dari jumlah bruto ya sebelum PPN atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, kecuali yang PPh pasal 4 ayat 2 ini yang tanah bangunan ya, properti. Sewa dan penghasilan lain. Jadi misalnya sewa mobil. Ya, saya bayar sewa mobil potong 2%. Saya mau pakai mau nyewa laptop ya buat tracker. Ya, sewa potong 2%. Ketika pembayaran memotong 2%. Oke ya, nah ini adalah atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 21 ini. Nah, ini ya. Hadiah penambang dan sejenisnya ini jasa ini. Ini jasa. Nah, selain yang dipotong PPh pasal 21. Jadi artinya selain yang dibayarkan kepada orang pribadi. Kalau dibayarkan kepada wajib pajak badan, ya berarti dia termasuk ke dalam PPh pasal 23. Ya, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, jasa. Nah, itu ya, jasa teknik, manajemen itu juga nanti ada definisi ya tertentu. Ya.
Nah, tapi intinya sih jasa, gitu ya. Tinggal masuk kelompoknya yang mana, gitu aja ya. Nah, bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 100% lebih tinggi. Jadi kalau nggak punya NPWP, 2% ini menjadi 4%. Kapan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan? Ya. Nah, saat terutangnya itu adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Ya, jadi kalau misalnya saya menyewa sekarang nih tanggal berapa nih? Tanggal 7 gitu kan ya. Tanggal 7 maka terutangnya kapan? Terutangnya pada akhir bulan. Gitu ya. Misalnya udah bayar nih, bayar sewa sekarang, terutangnya akhir bulan, dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Nah, jadi berarti terutang pada bulan Desember, gitu ya. Nah, kemudian nanti jumlah yang dipotong dibayarnya kapan? Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bulan Januari. Ya, jadi terutangnya akhir bulan, ya, kapanpun transaksi selama tanggal 1 sampai 31 Desember itu terutang di tanggal 31 Desember. Ya, kemudian paling lambat dibayar pada tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, Januari. Saat pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ya, bulan Januarinya ya. Jadi bulan berikutnya dari terutangnya ya. Kemudian pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT yang dipotong ya. Jadi pemotong ini wajib membuat bukti potong ya, dan si pihak yang dipotong itu berhak untuk mendapatkan bukti potong. Untuk apa bukti potongnya? Dia bisa pakai nanti untuk kredit pajak, kewajiban pajak. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Ya, pencatatan transaksi PP pasal 23 ini adalah tidak final ya, artinya bisa dikreditkan ya, dan penghasilannya juga harus dilaporkan. Ya, mencatat utang. Oke, ini cara pencatatan pajaknya. Nah, ini contohnya misalnya PT Tehoro menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik sanitary landfill lokasi imbalannya 35 juta. Udah, pokoknya jasanya berapa? 35 juta. Ya sudah, potong aja 2% kali 35 juta. Oke ya, gitu. Hanya begitu aja ya. Pokoknya transaksinya bahwa oh ini objek nih, objek PP pasal 23 ya udah kali 2%. Ya, kalau dia jasa. Ya, nah ini kemudian Tuan Sodi meminjam uang senilai 1 juta ya, dengan bunga 8% per tahun. Nah, kesepakatannya akan membayar bunga pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 dan 19 ya. Nah, berarti berapa? Ya udah 15%. Ini bunganya kan 8% ya dari bunganya. Pajaknya berapa? KPR 23-nya 15%. Ya, jadi bunganya 80.000, potong pajak 20%. Ya, potong PPh pasal 23. Kenapa dipotong? Karena ini bukan lembaga keuangan. Ya, bukan lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan dia tidak memotong. Ya, bukan objek ya, lembaga keuangan. Oke, kemudian catering ya 300 orang dengan nilai 15.000 per orang. Nah, maka besarnya PP 23 adalah 2% kali 4,5 juta ya, itu aja. Terus melakukan pembayaran dividen, nah ini dividen ya, potong 15%. Ya, ini bentuk transaksinya. Ini contoh selanjutnya adalah koperasi memiliki sebuah gelanggang olahraga. Oke, ya, ini bersepakat nilainya 30 juta ya, sebagai akad atas keseluruhan kontrak. Nah, ini
nanti harus dibedakan gitu ya. Jenis transaksinya apa nih? Ini apakah sewa peralatan dan sewa tempat, gitu ya. Nah, jadi kalau ada sewa yang aktiva selain tanah dan bangunan, gitu ya, selain tanah dan bangunan. Nah, ini ya, jadi kedua pihak sepakat nilainya 30 juta, memastikan sebuah peralatan, meminta penyediaan 3 set generator yang dipindahkan dari produksi koperasi Sawangan. Ya. Sebagai akad seluruh kontrak, sebagai informasi tambahan, koperasi Sawangan telah menggunakan acuan biaya sewa generator 250.000 per hari dengan standar 50.000 per hari akibat dihentikannya kegiatan beban pajak. Nah ini PPh 23-nya yang atas dipisahkan ya, yang atas generatornya itu sewa generatornya itu dengan tarif cuma 2%, ya 2% kali apa nih 3 hari dan 3 generator ya kali 250.000. Nah, jadi senilai 2.250.000 ini adalah atas sewa generatornya dan itu dikenakan PPh pasal 23. Nah, sementara sisanya itu berarti merupakan sewa tanah dan bangunannya, sewa apa gedungnya gitu ya, sewa gedung. Oke ya, jadi ini sedangkan tarifnya tadi ya yang PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah 10%. Ya, untuk sewa tanah dan bangunan itu tarifnya 10% ya. Royalti adalah nilai yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain sebagai penghasilan. Jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyarat tertentu atau 10% dari bagi hasil jika pihak berhak mengumumkan. Oke ya, jadi ini nah mungkin yang penting juga adalah besaran jumlah bruto. Jadi nilai brutonya ya itu boleh dikurangi dengan ini ya pembayaran gaji upah material. Nah, jadi maksudnya gini misalnya menyewa ini tadi ya contohnya apa ini ya. Nah ini ya misalnya ya menyewa 3 set generator. Nah dari 3 set generator ini kan nilainya tadi berapa 2.250.000 ya 2.250.000. Nah kalau misalnya di sini adalah termasuk solarnya gitu ya. Nah, termasuk solarnya. Solarnya ini kan material. Gitu ya. Nah, maka materialnya boleh dikeluarkan. Gitu ya. Boleh dikeluarkan. Jadi kurangilah beli solar berapa sih? Misalnya beli solar 240.000. Nah, berarti kan sewanya cuman sewa generatornya cuma 2 juta. Gitu ya. Nah, itu boleh dikurangkan dengan biaya yang terkait dengan sewa generator ini. Ya, mungkin di situ ada operatornya, boleh dikurangi dengan operatornya. Gitu ya. Nah, itu adalah karakter dari transaksi PPh pasal 23 untuk boleh jumlah bruto ini boleh dikurangi dengan biaya-biaya. Gitu ya. Nah, yang penting biaya-biaya ini harus dibuktikan gitu ya. Kan ada pembelian solarnya ada, pembayaran honor apa namanya orang yang operatornya ada, atau biaya-biaya lainnya itu ada bisa dibuktikan, nah itu baru boleh dikurangkan. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dibuktikan, berarti pajak akan harus dikenakan atas jumlah keseluruhannya. Ya, jadi itu ya untuk ini ya. Jadi bisa dikurangi dengan biaya material yang mungkin ada di dalam penyewaan aset tersebut. Ya. Nah ini ya, jadi ada bukti pendukung dari tagihannya. Ya, ada kontrak kerja, ada pembayaran, faktor pembelian barang. Nah, kemudian ini pembelian tadi ya, misalnya, oh ini PPh 23-nya bukan atas 2.250.000 karena saya beli solar 250.000. Mana bukti pembelian solarnya? Oke, dikurangi. Berarti 2.250.000 dikurangi 250.000. Berarti PPh 23 hanya 2% kali 2 juta. Itu ya. Ini selama itu bisa dibuktikan, itu boleh dikurangkan. Tapi kalau misalnya udah deh pokoknya
all in. All in berapa? 2.250.000 ya, sudah 2% dari 2.250.000. Nah ini ya, ini misalnya pembuatan iklan. Ya, ini ada pembelian materialnya gitu ya. Kemudian ada biaya pemasangan dan sebagainya. Totalnya 97.500.000. Ya, berapa PPh pasal 23-nya? Gitu ya. Nah, ini beban PPh pasal 23 dipotong korporasi jika terdapat bukti pendukung rincian transaksi. Berarti 2% hanya dari 7,5 juta dan 5 juta. Nah, ini ya, jadi hanya atas ongkos saja. Nah, gitu ya, hanya atas upah saja, atas jasa. Ya, kan material iklannya kan bukan jasa, tapi itu barang. Gitu ya. Itu kan barang ya, bukan jasa. Jasanya cuma 7,5 juta dan 5 juta. Nah, sehingga PPh 23 hanya atas jasanya saja. Gitu ya. Nah, ini dengan catatan terdapat bukti pendukung rincian transaksi. Jadi ada pembelian material iklan yang 35 juta dan ada pembayaran pemasangan iklan ke media sebesar yang 50 juta. Gitu. Jadi ini sifatnya reimburse ya, penggantian. Gitu ya. Nah, ini bisa selama ada bukti-buktinya. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti-buktinya, ya, jika tidak terdapat bukti rincian transaksi, ya berarti hanya yang pembelian material yang nggak ada, berarti dia harus dimasukkan ke dalam DPP yang 2%. Gitu ya, ini misalnya. Beban PPh pasal 23 kepada perusahaan media, ya ini juga pembayaran ke perusahaan media ini juga dikenakan tadi ya, termasuk objek ya di sini ya. Perusahaan media. Ya. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain ya, media massa koran gitu kan ya, media luar ruang itu billboard itu ya, atau media lain untuk menyampaikan informasi misalnya di internet atau di website ya. Itu berarti masuk ke dalam ini ya, ke perusahaan media, pemasangan iklan terserah mau di mana pasangnya, mau di koran, mau di majalah, ya, mau di luar ruang di billboard, kemudian atau di website atau di internet. Ya, kemudian ini juga misalnya jasa penyediaan asisten rumah tangga, kontraknya menyediakan 5 orang, ya ART, tetapi tenaga kerja dimaksud tetap menjadi tenaga kerjanya CV. Nah, ya, jadi maksudnya ini ada penyediaan jasa tenaga kerja, ya penyalur lah gitu ya, penyalur tenaga kerja. Nah, tetapi tenaga kerjanya tersebut masih pegawainya penyalur, bukan menjadi pegawai yang memanfaatkan atau yang menggunakan. Ya, maka kontrak menyepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh CV Kodimah tersebut ya terdiri dari gaji tenaga kerja misalnya 2,5 juta per orang per bulan ditambah imbalan mengurusnya ya. CV ini kan kan mencari orang, menseleksi gitu ya. Nah, dia men-charge biaya 500.000. Kemudian gaji untuk pegawai yang di ART-nya misalnya itu 2,5 juta. Nah, berapa PPh pasal 23 yang dipotong? Nah, kan ini si kliennya kan membayar 2,5 juta ditambah 500.000 ya, 2,5 juta untuk gajinya si ART, kemudian 500.000 sebagai jasanya perusahaan CV ini. Ya, berapa yang dipotong? Ya, jika terdapat bukti pendukung atas rincian besarnya tagihan, maka yang dipotong hanya 500.000 aja. Ya, karena dia bilang ini yang 2,5 juta itu untuk membayar gajinya si X. Ini buktinya saya bayar gajinya 2,5 juta. Ya, berarti yang dipotong PPh 23 hanya yang 500.000. Tapi kalau misalnya dibayar 5 juta terus ya udah nggak ada, dia tidak memberikan bukti atas pembayaran gaji yang 2,5 juta. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada ya berarti dia dibayarnya adalah 2% dari 2,5 juta plus 500.000 ya, misalnya 3 juta.
Harusnya 2,5 juta ditambah 500.000. Ya, 2% dari 3 juta gitu ya harusnya. Oke ya, nah itu adalah apabila tidak terdapat bukti pendukung. Tapi kalau ada bukti pendukung hanya sebesar jasanya. Gitu ya. Nah, itulah di PPh 23 ya. Jadi kalau udah ini all in ya berarti objek pajaknya semuanya. Tapi kalau bisa dong, ini saya kan beli materialnya sekian, jasanya saja sekian ya. Seperti kita misalnya membeli mesin gitu ya, membeli apa sih ya katakanlah membeli mesin, kemudian ada jasa instalasi mesinnya. Nah, membeli mesinnya itu adalah bukan objek PPh pasal 23, tapi yang menjadi objek PPh pasal 23 hanya jasa instalasi. Nah, tetapi kalau waktu menagih digabungkan dan tidak bisa dipisahkan, nah maka atas seluruhnya PPh 23. Nah, karena itu dalam praktek di lapangan itu perusahaan itu harus supaya efisien dia harus bisa memisahkan. Ya ini juga sama, ini apa? Dividen ya, besarnya PPh 23 atas penghasilan dividen. Ya, jika terdapat 300.000. Oke ya, ini ya, ini ada di peraturan ya. Jadi intinya kalau PPh pasal 23 atas dividen itu adalah 15% ya. Nah, tetapi kalau perusahaan memiliki 300 saham ya, 300 saham itu berarti lebih dari 300 lembar ya. Ya, ini ada persentase ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 20%, maka dia tidak menjadi objek dividen dividen yang diterima oleh badan hukum, wajib pajak badan itu tidak menjadi objek PPh pasal 23. Ya, makanya ini kalau yang ini kan sahamnya cuma berapa persen ya gitu ya, hanya lembar berarti dari 100.000 lembar ya, ini di bawah 20% ya, sampai dengan 20% itu masih objek. Tapi kalau di atas itu dia menjadi bukan objek. Nah, makanya ini sahamnya menjadi 0. Nah, dividen PPh pasal 23-nya menjadi 0 ya. PPh 23 dikenakan akan tetap senilai 2 juta rupiah sebab jika tidak dapat berubah proporsi kepemilikan jumlah proporsi kepemilikan dan jumlah yang dibagikan ya. Aja ya. Stock split ya. Kalau stock split kan tidak mempengaruhi persentase kepemilikan. Ya, kalau ini adalah kaitannya dengan persentase kepemilikan. Oke ya. Ini bisa dilihat. Kemudian objek yang dikecualikan dari pemungutan, nah ini ya, yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 23. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank ya, atau lembaga keuangan. Ya ini berarti kalau misalnya bank minjem uang ke saya, gitu kan. Kemudian saya membayar atau kepada wajib pajak badan, kemudian wajib pajak badan membayar bunga atau margin atau bagi hasil. Nah, maka kita tidak perlu memotong pembayaran tersebut. Gitu ya. Kenapa? Karena diterima oleh lembaga keuangan atau perbankan. Ini dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 23. Loh, kenapa kok bank kok tidak dipungut gitu ya? Kenapa? Pasal 23? Ya, karena bisnis sama dari perbankan. Ya, kalau dia setiap transaksinya dipotong 15%, ya itu nanti bisa jadi kelebihan ya pajaknya nanti. Jadi khusus untuk perbankan ini dikecualikan atau lembaga keuangan karena memang itu adalah sumber penghasilan utama. Ya. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Ya, ini leasing ya, leasing dengan hak opsi ya. Nah, itu berarti dikecualikan dari PPh pasal 23 kalau dia ada hak opsinya. Hak opsi itu nanti di akhir ya, di akhir itu bisa membeli gitu ya, bisa membeli.
Ya, itu artinya dianggap itu menjadi bukan sewa, gitu ya, kira-kira mungkin filosofi. Dividen yang diterima atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan bergerak di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari laba dan kepemilikan sahamnya paling rendah 25%. Tadi kan baru 20% ya. 20% berarti objek PPh pasal 23. Tapi begitu di soalnya sahamnya 300.000, nah berarti sudah lebih dari 25%. Ya, 33% ya. Nah, berarti itu menjadi bukan objek. Dikecualikan dari objek. Ya, kenapa dikecualikan dari objek? Kira-kira kenapa? Kok dividennya jadi bukan objek gitu? Ada yang tahu? Ya, kira-kira mungkin karena mengikuti pembukuan ya, sistem pembukuan. Ya, kalau pembukuan kan jumlah kepemilikan tertentu itu kan menjadi pengakuan laba ya. Jadi kalau misalnya saya mempunyai kepemilikan 30% di sebuah perusahaan, maka ketika perusahaan itu mendapatkan laba, gitu ya, maka saya akan mengakui pendapatan 30% dari laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi ini karena ada teknis ya atau sistem pembukuan yang berlaku di umum ya. Maka ini juga dividennya itu jadi bukan objek pajak, gitu ya. Tapi kalau kepemilikan di atas 20%. Oke ya, jadi itu supaya inline juga ya dengan sistem pembukuan atau akuntansi. Bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham. Ya, ini juga dikecualikan dari PP pasal 23 kalau dividennya dibayarkan dari perusahaan yang berbentuk CV. Ya, CV misalnya CV firma. Nah, itu saya ngambil laba gitu atau kalau kita belajar akuntansi itu yang awal mengambil prefer ya. Gitu ya, mengambil pengambilan ya, withdrawals gitu ya. Nah, itu kan sama aja seperti mengambil dividen gitu ya. Nah, tapi karena bentuk usahanya itu adalah firma atau CV atau persekutuan, nah, maka itu dikecualikan dari objek pajak. Ya, kemarin di PPh ya, mungkin nanti dilihat-lihat lagi. Kemudian SHU koperasi, nah ini juga dikecualikan untuk SHU koperasi. Kemudian penghasilan dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan. Ya, ini sama ini ya, sama dengan yang di atas. Oke, itu untuk PWA pasal 23. Sampai sini ada pertanyaan?